Halo sobat-sobat semua, berjumpa lagi dengan saya di Endang Supriyadi Channel tentunya. Pada kesempatan ini, Kang Endang telah mengundang dua orang masyarakat, yang satu dari unsur pemuda, yaitu namanya Pak Sahlim. Gitu ya. Nah, yang kedua ini saya mengambil seorang tua dari Pantura, itu namanya sering disebutnya Pak Kampeng. Itu selamat malam Pak Sahlim dan Kampeng, sudah datang di studio Endang Supriyadi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Kang Endang masih ingin menyampaikan yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, tentunya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan. Nah, tentu peraturan itu sebelum diberlakukan di masyarakat tentunya ada sosialisasi. Nah, setelah disosialisasikan dengan waktu tertentu sehingga akan dicatatkan di lembaran negara maupun lembaran daerah. Nah, sehingga setelah peraturan itu dicatatkan di lembaran negara maupun lembaran daerah, maka setiap warga negara itu wajib mematuhi peraturan tersebut. Jadi artinya masyarakat itu tidak bisa mengatakan belum tahu, karena di negara kita ini menganut teori hukum fiksi hukum maksudnya. Jadi fiksi hukum itu setelah peraturan disosialisasikan dan dicatatkan di lembaran negara, jadi semua orang itu yang belum tahu juga dianggap sudah tahu. Nah, sekarang Kang Endang ingin bertanya kepada dua masyarakat ini, yang satu kalangan pemuda, yang satu lagi kalangan orang tua. Jadi sampai sejauh mana di dalam mengenal atau mengetahui yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, karena hukum pidana ini merupakan hukum privat atau hukum publik. Hukum pidana ini sekali lagi merupakan hukum publik yang bersentuhan dengan seluruh warga negara. Jadi ketika ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum pidana, artinya ketika perbuatannya merugikan orang lain sehingga akan berhadapan dengan hukum pidana ini. Nah, sekarang sampai sejauh mana saya ingin bertanya dulu kepada Kang Sahlim selaku pemuda. Ini sebetulnya Kang Sahlim ini tinggal di daerah mana? Di Cidadap, Pakaian Barat. Nah, jadi supaya netizen ini lebih mengetahui Kang Sahlim ini nama lengkapnya apa, kalau punya gelar ya gelarnya silahkan disebutkan, terus disebutkan juga desa dan kecamatannya. Jadi supaya masyarakat ini mengetahui kedudukan Kang Sahlim itu ada di mana. Siap. Oke. Nah, sebelumnya izin menjawab, Pak. Nama Muhammad Sahlim dari Cidadap, ya, tinggal di desa Cidadap, Kecamatan Pakaian Barat, tentu Kabupaten Subang. Pendidikan pernah untuk S1, alhamdulillah di STKIP Subang, dan sekarang sedang mencoba untuk mempelajari pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu di S2 Ilmu Hukum Bandung, UIN, itu Pak. Ya, makasih Kang Sahlim. Jadi berarti magister ya. Sekarang itu udah tingkat S2 itu. Nah, sekarang tentunya kalau sudah menginjak kepada peringkat pendidikan S2, tentu banyak mengenal peraturan-peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, salah satunya, apakah Kang Sahlim selaku pribadi sebagai warga negara itu sampai sejauh mana mengenal soal hukum pidana yang telah diberlakukan oleh
pemerintah. Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebuah problematika besar dalam pemikiran pribadi Pak berbicara tentang hukum. Ketika beberapa tokoh hukum mengatakan ibi societas ubi ius ibi societas, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, pandangan secara pribadi tentang hukum sendiri yang terjadi di negara kita, mungkin ini menjadi sebuah persoalan yang sangat besar ketika asumsi masyarakat ketika dalam memandang hukum itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, salah satunya adalah tindak pidana yang mungkin bisa dikatakan dalam artian untuk kelas kalangan atas korupsi, kalau misalkan untuk kalangan bawahnya mencuri. Salah satu contohnya mungkin ketika kita mengulas kembali masalah korupsi bansos yang dilakukan oleh salah satu mantan menteri dengan total korupsi 17 miliar hasil daripada pengakuan dan kemudian di BAP ternyata 33 miliar, alhasil ketika divonis pidana hanya 11 tahun. Berbeda dengan dua masyarakat yang mungkin bisa dikatakan ini tidak mampu yang ada di Kabupaten Goa. Dua masyarakat ini adalah ibu-ibu di mana mereka melakukan pencurian di sebuah toko. Dua orang ini melakukan pencurian sebuah toko hanya untuk memberi susu anaknya, mencuri 2 kaleng susu. Kalau misalkan berbicara tentang harga susu mungkin tidak akan nyampe sampai 500.000, bahkan untuk nyampe 100.000 pun masih tanda tanya gitu, karena harga susu paling berapa gitu. Sehingga ini mengundang beberapa para tokoh hukum, khususnya hukum perdata, ahli hukum perdata dan pidana, termasuk salah satu maestro hukum Indonesia Bang Hotman Paris sampai terjun ketika melihat tindakan yang memang sungguh sangat tidak adil ini, karena dua orang ibu ini akan divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Kalau misalkan kita berpikir kembali yang korupsi itu bermiliar-miliar sampai 33 miliar hanya 11 tahun, terus kemudian ibu-ibu yang mencuri ini walaupun hanya ya bahasanya salah gitu, mencuri. Tapi kalau misalkan kita nominalkan paling misalkan taruhlah 200.000, itu 7 tahun, perbandingannya otomatis kan sangat jomplang sekali. Sehingga dalam pemikiran pribadi dan mungkin asumsi masyarakat juga ketika melihat kasus seperti ini, hukum di Indonesia itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu. Ningali kanu susah makan miskin mah, hukum tuh sangat menindas sekali gitu Pak. Tapi beda lain cerita ketika kita melihat kepada tokoh-tokoh atau orang-orang yang punya pengaruh di negeri ini gitu Pak. Nah, jadi begini, saya ingin memberikan sedikit wawasan terkait masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana itu memang ada yang sifatnya tindak pidana umum dan ada yang sifatnya tindak pidana khusus, yaitu yang berkaitan dengan korupsi kalau tindak pidana khusus. Nah, jadi terkait pandangan Kang Sahlim tadi mengenai hukum itu diduga tajam ke bawah tumpul ke atas, katakanlah itu bisa dianggap sebuah analisa masyarakat gitu ya, dengan pandangan yang dalam tanda petik pandangan awam. Nah, tetapi hukum ini kan sudah memberikan standar bahwa yang namanya hukum ini sifatnya equality of before the law. Artinya kesetaraan warga negara di mata hukum. Artinya siapapun dia ketika melakukan tindakan yang melawan hukum, yang merugikan kepada masyarakat, itu tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, kemudian ketika ada dugaan perbedaan perlakuan terhadap kalangan atas, terhadap kalangan menengah, dan terhadap kalangan masyarakat bawah, itu menduga sepertinya ada suatu perlakuan. Nah, apabila hal itu terjadi, jadi ini pandangan saya adalah merupakan suatu penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya peraturan ini sangat sangat tegas. Jadi siapapun dia
ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum, terutama hukum pidana yang sifatnya merugikan pihak lain, tentu perbuatan itu akan disesuaikan dengan pasal-pasal yang terkandung di dalam pasal hukum pidana. Nah, karena di dalam kitab undang-undang hukum pidana ini adalah mengandung pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Jadi kalau tindak pidana korupsi itu kan lex specialis. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Contohnya Undang-Undang 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi lex specialis artinya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah korupsi. Nah, soal hukuman tentu perbuatan manusia ini disesuaikan dengan kapasitas. Nah, karena ancaman tindak pidana korupsi itu tercantum di dalam pasal-pasalnya, ada ancaman sampai 20 tahun, ada yang seumur hidup gitu ya. Jadi di sana dilihat aspek perbuatan. Nanti pihak jaksa penuntut umum menuntutnya berapa, kemudian hakim yang akan memutus suatu perkara itu setelah diperiksa dan diadili di suatu persidangan. Soalnya di dalam proses penerapan peradilan hukum pidana, jadi tidak bisa dipastikan bahwa orang itu dituntut oleh jaksa, contohnya ketika perbuatan menipu umpama. Perbuatan menipu itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana tercantum di dalam pasal 378. Nah, ancamannya 4 tahun, tidak main-main. Katakanlah dituntut sama jaksa 2 tahun dalam proses persidangan. Nah, tetapi ketika digelar, dimintai keterangan saksi, bukti-bukti yang ada. Nah, kalau perbuatannya memang dianggap oleh hakim ini perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan dianggap sebuah profesi, bisa saja tuntutan jaksa ini 2 tahun, bisa hakim memvonis 2,5 atau 3 tahun. Artinya dilihat dari digelarnya proses persidangan. Itu. Nah, jadi masyarakat juga perlu mengetahui yang namanya peraturan ini perlu diketahui oleh semua pihak. Itu wajib, terutama yang menyangkut peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukuman badan. Kalau hukum pidana ini kaitannya kan dengan hukuman badan. Itu kan, sekalipun bisa dilakukan restoratif justice atau bisa dilakukan musyawarah dengan pihak korban. Nah, tetapi yang saya tanyakan kepada Kang Salim selaku masyarakat yang tinggal di pedesaan, itu sampai sejauh mana mengenal hukum pidana misalnya. Karena di dalam hukum pidana ini ada KUHAP-nya juga. KUHAP itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tata cara pihak penegak hukum di dalam menangani suatu perkara pidana. Nah, itu sampai sejauh mana Kang Salim sebagai putra yang tinggal di suatu desa mengenal masalah hukum pidana? Mungkin ada satu kasus ya, kalau misalkan berbicara kasus. Jadi di desa saya itu ya, mungkin untuk berbicara tentang kaitannya pelanggaran terhadap pidana, satu kasus ketika ya mungkin ada anak-anak yang bisa dikatakan nakal melakukan pencurian di sebuah warung. Terus kan kalau misalkan secara tindakan itu pasti bisa ditakut-takuti lah, dibuat takut, si anak tersebut akan dibawa ke penjara dan lain sebagainya. Ya alhasilnya, tapi ternyata sebelum jauh ke sana bisa dilakukan rundingan terlebih dahulu untuk melakukan penjeraan terhadap anak tersebut gitu. Dan alhamdulillah ya dari pihak kepolisian, mungkin Babinsa itu sendiri atau Babin Kamtibmas yang ada di desa saya musyawarah dengan lurah, dengan tersangka dan dengan orang tua tersangka, terus kemudian dengan korban juga. Ternyata sebelum ditindak ya jauh ke ranah hukum atau ke sanksi yang lebih berat,
itu bisa dilakukan secara kekeluargaan gitu. Kalau misalkan untuk permasalahan seperti itu kaitan dengan pelanggaran yang akan membuat pidana. Tapi kalau misalkan untuk kejadian ada di desa saya yang pernah dipidana, mungkin ada beberapa, cuman ya salah satu permasalahan besarnya adalah pasti kaitannya dengan pencurian. Nah, tapi setelah dilakukan rehabilitasi dengan dipidana keluar ya mungkin ada perbaikan lah, ada efek jera daripada si pelaku untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Ya, dapat dilihat ketika stigma masyarakat terhadap orang tersebut tetap baik gitu kalau misalkan untuk masyarakat di desa saya gitu Pak. Nah itu jadi pada prinsipnya masyarakat ini kan juga perlu mengetahui seutuhnya, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana. Contohnya kasus-kasus itu yang banyak berkembang di masyarakat itu biasanya kasus penipuan, pasalnya 378, ada kasus pencurian, ada kasus penadahan, penganiayaan, pengeroyokan dan lain sebagainya. Nah ini tentu masyarakat perlu memahami, jadi perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum dari pihak-pihak tertentu, memberikan wawasan kepada masyarakat, karena sanksi hukum pidana ini ada yang sifatnya hukumannya sangat berat. Contohnya pasal pengeroyokan, pasal 170 itu kan ancaman hukumannya itu 5 tahun 6 bulan. Termasuk pencurian juga. Nah, tetapi pemerintah juga memberi kelonggaran yang menyangkut restoratif justice. Apabila pihak korbannya mau berunding dan mau diselesaikan di ranah hukum pidana, ya penegak hukum itu tidak serta-merta akan menghukumkan orang ketika ada suatu perdamaian. Karena fungsi hukum di Indonesia ini terutama adalah untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, juga untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Nah, juga memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Nah, adanya hukum itu seperti itu. Nah, jadi kalau penilaian Kang Sahlin tadi ada dugaan bahwa hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke atas, artinya masyarakat menilai silahkan menilai. Tetapi hukum ini memang sudah memberikan doktrin bahwa manusia ini adalah setara di mata hukum. Dia siapa, pangkatnya apa, ketika melakukan kesalahan ya harus menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, ketika ada penyelewengan hukum, ini sebetulnya adalah oknumnya yang harus dibenahi, oknumnya yang harus dibereskan. Jadi masyarakat itu menilai hukum itu harus positif. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat atau ada suatu penyimpangan di dalam melaksanakan tugas penegak hukum itu, tadi kan ada hukum acaranya, ada SOP-nya, ada standar operasionalnya ketika penegak hukum melaksanakan tugas menangani suatu perkara. Ketika ada penyimpangan, silakan masyarakat mengawasi dan menyampaikan. Tentu akan ada tindakan sepanjang kita punya bukti-bukti adanya dugaan penyelewengan. Nah, kemudian ke Mangkampeng, saya pengen tahu nama lengkap aslinya siapa, tinggalnya di kampung apa, desa apa, dan di kecamatan mana. Nama saya Taswin, cuman garis miring setelahnya itu Mangkampeng. Asal kita dari desa Sukamaju, kampung Kerajaan. Kalau masalah kita dari masyarakat kita biasa, kita tidak tahu masalah segi hukum yang sebenarnya. Jadi kita itu orang awam. Nah, adanya ini kita minta istilah apa daripada aturan-aturan yang harus kita diresapi oleh kita, atau kita istilah supaya mengerti. Pekerjaan Pak Kampeng tuh sehari-harinya apa?
pekerjaan kita sehari-hari kita dagang. Dagang apa Pak Kampeng? Dagang sembako lah, sembako istilah kecil-kecilan. Nah terus mungkin Mang Kampeng kan di rumah sering nonton TV. Ya. Sekarang kan ngetren suka di HP ada YouTube gitu ya. Nah jadi kan banyak orang yang dihukum karena umpama contohnya kasus narkoba, kasusnya mencuri, kasusnya menganiaya, kasusnya mengeroyok Ya. gitu. Nah sampai sejauh mana Mang Kampeng selaku pedagang di desa Ya. itu mengenal masalah hukum pidana itu seperti apa? Apakah mengenal pasal-pasal yang ada di hukum pidana? Kalau mencuri itu pasti bakal dihukum sekian tahun gitu. Kalau ngegebukin orang aniaya itu akan dihukum sekian tahun gitu. Itu sebenarnya kenal nggak terhadap isi peraturan yang telah dibuat pemerintah tadi? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah sekarang dengan adanya diundang di YouTube Endang Supriyadi channel ini, jadi kita ini sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, jadi undang-undang hukum pidana ini adalah mengatur perilaku manusia supaya lebih tertib. Jadi tidak mengganggu kepada satu sama lainnya. Nah, sehingga undang-undang pidana ini sangat ketat. Di sana akan mengatur terkait perilaku manusia ketika merugikan pihak lain sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Di sana akan menyangkut hukuman badan. Contoh, ini sebagai contoh, Ya. si A ini, seseorang ini memukuli kepada Pak Kampeng. Ya. Nah, lantas ada luka sehingga Pak Kampeng ini tidak bisa dagang selama 3 hari. Lalu Pak Kampeng ini karena tidak terima nih istrinya dengan anaknya melaporkan kepada aparat penegak hukum, kepolisian tentunya. Bisa di tingkat kepolisian di mana Mang Kampeng tinggal. Kalau tinggalnya di kecamatan mana, ya lapornya ke polsek setempat atau bisa langsung ke kepolisian di tingkat kabupaten. Nah, jadi pasal penganiayaan ini tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasalnya pasal 351. Ya. Nah, pasal 351 ini adalah penganiayaan yang sifatnya sedang-sedang. Itu ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ada yang menyebabkan luka berat, ada yang menimbulkan matinya orang karena dianiaya. Nah, itu pasal itu ancamannya berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan dan sejauh mana korban ini menderita. Nah, makanya Kang Endang ingin memberikan edukasi atau memberikan pendidikan sekalipun sejenak, tapi hukum pidana ini perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus hati-hati. Jangan sampai merugikan kepentingan pihak lain gitu. Nah, sekarang Mang Kampeng jauh dari Sukamaju, Kecamatan Sukasari ya. Berarti Kabupaten Subang. Itu datang ke studio Kang Endang. Mudah-mudahan ke depan perlahan-lahan akan mengetahui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, begitulah ya sementara ke depan mudah-mudahan di channel Kang Endang ini memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat, terutama yang berkaitan hukum pidana, karena hukum pidana ini adalah menyangkut suatu kurungan badan kepada pihak pelaku tindak kejahatan. Nah, begitulah sobat-sobat semua diskusi dengan
teman muda Kang Sahlim, terima kasih datang di studio Kang Dan dan Pak Kampeng. Terima kasih juga datang di studio Kang Dan. Mudah-mudahan kita dapat menyerap informasi yang menyangkut peraturan-peraturan, terutama yang baru diulas ini adalah menyangkut hukum pidana. Demikian teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke kawan-kawan yang lainnya agar channel Kang Dan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.